Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnia Nurkolbi dari SMA Al-Madinah kelas 10. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyebaran COVID-19 atau virus corona. Saat ini dunia sedang dihebohkan dengan menyebarnya virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Semua orang tahu apa itu COVID-19, tapi tidak semua orang paham tentang COVID-19 dari berita yang akurat. Bahkan sebagian orang hanya mengetahuinya dari mulut ke mulut dan percaya dengan rumor yang tidak berdasar. Lantas, apa itu virus corona? Di sini saya akan membahas tentang apa itu virus corona dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Poin yang pertama, apa itu virus corona? Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia, dan virus ini masih berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat merebak beberapa tahun lalu. Poin yang kedua, penyebab virus corona. Sampai saat ini, penyebab pasti dari menyebarnya virus corona belum diketahui, tetapi diketahui bahwa virus ini pertama disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies yang lainnya, termasuk manusia. Virus ini berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pertama kali pada Desember 2019 silam. Poin yang ketiga adalah bahaya dari virus corona. Berdasarkan penelitian, virus corona dapat menyebabkan kematian. Bahkan, pasien yang terinfeksi dan sembuh akan mengalami kerusakan pada paru-paru dan antibodi. Poin selanjutnya yaitu gejala yang ditimbulkan dari COVID-19. Gejala dari COVID-19 yang paling umum yaitu batuk kering seperti demam dan sesak napas. Diperkirakan bahwa gejalanya muncul mulai dari 2 sampai 14 hari dari paparan, walaupun ada kasus yang gejalanya baru muncul setelah lebih dari 14 hari. Jika mengalami gejala, kita harus berdiam diri di rumah untuk mencegah menyebarkan penyakit ke orang lain, dan memakai masker wajah akan mencegah menyebarnya virus. Masker wajah di sini bukan masker wajah yang gini, bukan yang gini-gini ya, tapi masker wajah yang gini. Tapi bukan cadar ya, pokoknya yang gini-gini aja. Poin keempat adalah bagaimana cara mengatasinya. Cara terbaik untuk mengatasi infeksi adalah menghindari paparan virus. Lakukan cuci tangan teratur dan menyeluruh selama 20 detik dengan air dan sabun. Gunakan pembersih berbasis alkohol setidaknya 60%. Berikut cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, basahi tangan dengan air, terus tuangkan sabun secukupnya, lalu gosok-gosokkan seperti ini biar berbusa. Lalu taruh telapak tangan di punggung tangan dan gosok seperti ini, dan sebaliknya. Lalu kedua telapak tangan saling berhadapan dan digosok-gosok agar untuk membersihkan sela-sela jari ini. Lalu ini, sela-sela ini digosok memutar dan sebaliknya. Lalu kuncupkan tangan dan gosok-gosok seperti ini untuk membersihkan sela-sela kuku yang kotor dan sebaliknya. Lalu untuk yang terakhir, basahkan kembali dengan air untuk membilas dan keringkan. Selesai. Selain pencegahan dari luar, kita juga harus pencegahan dari dalam, seperti rutin mengkonsumsi vitamin dan makanan-makanan yang sehat seperti sayuran dan buah-buahan. Hindari mengkonsumsi makanan cepat saji seperti mie, cilok, basreng, cireng, cipuk, cibai, seblak, dan lain-lain. Selanjutnya, bersihkan permukaan benda-benda yang sering tersentuh oleh tangan, seperti gagang pintu, pegangan tangga, dan lain-lain, dengan disinfektan atau larutan pembersih berbasis alkohol. Selanjutnya, perlu kalian ketahui, menggunakan masker wajah
tidak melindungi kita dari COVID-19, tetapi hanya akan membantu untuk mencegah penularan penyakit ke orang lain. Lakukan physical distancing saat berada di keramaian dengan jarak minimal 1-2 meter, menghindari penyebaran. Selanjutnya, bagaimana cara virus corona menular? Yang pertama, transmisi tetesan. Tetesan pernapasan seseorang ketika batuk, bersin, atau tetesan ludah. Yang kedua, tetesan aerosol ketika seseorang batuk atau bersin di dalam ruangan. Yang ketiga, transmisi kontak ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata. Dan yang terakhir, transmisi langsung ketika seseorang melakukan cipika-cipiki dan berjabat tangan. Lantas, apa yang harus kita lakukan apabila melakukan kontak dengan orang yang sakit? Jika kita melakukan kontak dengan orang yang dites positif dengan COVID-19 atau menunjukkan gejala COVID-19, mungkin dibutuhkan waktu selama 2 minggu untuk gejala muncul. Agar kita dan orang lain aman, kita harus melakukan isolasi diri selama 14 hari. Lantas, apa itu isolasi diri? Mengisolasi diri sendiri berarti menjauh dari situasi di mana kita dapat menulari orang lain. Ini berarti situasi apapun di mana kita dapat melakukan kontak dekat dengan orang lain atau kontak tatap muka lebih dekat dari 3 kaki selama 15 menit seperti pertemuan sosial, pekerjaan, sekolah, universitas, dan lainnya, termasuk rumah ibadah, fasilitas perawatan kesehatan, penjara, restoran, dan pertemuan sosial lainnya. Kita tidak boleh berbagi piring, gelas, peralatan makan, handuk, bantal, dan lainnya dengan orang di rumah. Jika telah memakai benda tersebut, kita harus segera mencucinya dengan air dan sabun. Dan yang terakhir adalah faktor resiko terjangkit COVID-19. Sampai saat ini, para ilmuwan masih meneliti faktor resiko dari COVID-19. Tapi data dari Cina menunjukkan orang tua dan orang yang memiliki penyakit medis sebelumnya seperti jantung, gangguan pernapasan, dan diabetes memiliki risiko lebih tinggi untuk meninggal jika terjangkit virus ini. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa perokok lebih rentan terkena virus SARS-CoV. Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa orang yang menggunakan e-rokok atau vaping berada pada tingkat resiko yang lebih tinggi terkena virus ini dan infeksi pernapasan serius. Dari informasi yang sudah saya paparkan, maka dapat diketahui bahwa kita harus memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, melakukan social distancing, melakukan physical distancing apabila berada di keramaian, dan menjaga kesehatan kita agar terhindar dari COVID-19. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.